Gue janji, ini bukan tutorial bikin profile LinkedIn yang biasa-biasa aja. Tonton ya. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, dan isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lo suka dengan konten-konten gue, jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan nyalain lonceng di bawah supaya lo selalu up to date dengan video-video baru yang gue akan upload. Seperti semua video-video gue yang lain, gue selalu taruh indeks di description box di bawah. Jadi buat teman-teman yang gak banyak waktu, pengen skip-skip, pengen nonton langsung ke bagian yang teman-teman suka, silahkan cek description box atau geser-geser slider merah di bawah untuk langsung lompat ke menit yang teman-teman mau nonton. Nah, topik hari ini sebenarnya gue udah pernah bahas lumayan lama sih, mungkin sebulan yang lalu di Instagram dan di Twitter gue. Jadi gue bercerita sebenarnya gimana gue menggunakan salah satu fitur LinkedIn yang cukup banyak orang nggak tahu atau underestimate, yaitu LinkedIn InMail. Nah, meskipun udah pernah dibahas di Twitter atau di Instagram, gue rasa lewat YouTube gue bisa lebih ngobrol, gue bisa lebih banyak cerita ke teman-teman. Tentunya pasti ada di antara lo semua yang lebih suka nonton daripada baca. Jadi ya udah gue ceritain aja. Nah, fitur InMail ini basically adalah fitur DM. Kalau teman-teman main Instagram atau Twitter, ya kalau ada seseorang yang pengen teman-teman reach out secara private, teman-teman bisa DM orang tersebut langsung gitu. Soal dibaca atau enggaknya, dibalas atau enggaknya, ya tentu kembali lagi ke orang tersebut. Nah, nggak demikian halnya dengan LinkedIn. LinkedIn membatasi orang-orang yang kita bisa kirimin InMail berdasarkan kedekatan network kita dengan orang tersebut. Tentu pastinya kita bisa langsung kirim-kiriman email dengan orang-orang yang kita sudah add connection ke LinkedIn kita. Tapi kalau misalkan kita mau kirim email ke direkturnya perusahaan FMCG besar misalkan, atau ke financial controller di sebuah bank besar, tentu kita harus cari koneksi dulu, kita harus kenal dulu sama orangnya, baru kita bisa kirim emailnya. Nah, hal ini dibatasi oleh LinkedIn karena dimonetisasi. LinkedIn cari duit dari sini gitu. Ketika kita mau kirim email, maka kita harus punya kredit emailnya dulu dengan cara kita berlangganan LinkedIn Premium. Oke, gue akan cerita lebih lanjut soal LinkedIn Premium, tapi sebelum masuk ke cerita gue mau kasih satu istilah lagi yang teman-teman mesti ingat sepanjang video ini, yaitu cold email. Cold email bukan email yang laptopnya dimasukin kulkas dulu supaya dingin. Bukan juga mau ngirim email atau ngirim WA ke mantan kamu, terus dibalasnya cuman satu kata doang, jadi cold gitu, dingin. Bukan itu ya. Cold email adalah email yang kamu kirimkan atau kamu terima dari seseorang yang tidak diharapkan dan biasanya menawarkan sesuatu. Makanya namanya disebut cold, dingin. Spam bukan ya kalau cold email? Menurut gue tergantung dari cara kita ngirimnya. Sebenarnya sering juga kan kita terima cold email dari brand, dari milis, atau dari artis yang kita suka. Email-email ini menawarkan promo, menawarkan event yang kita nggak tahu tadinya, nawarin kita mau daftar apa enggak gitu. Nah, sebenarnya yang bikin kita kesel atau enggak, yang bikin kita nganggap ini spam atau enggak, bagaimana dari cara email ini ditulis, bagaimana email ini dipersonalisasi buat kita. Dan yang paling penting, ada nggak value add-nya buat kita, alias nilai tambah ketika gue membaca email tersebut. Nah, kenapa gue cerita tentang cold email, dan apa hubungannya dengan LinkedIn email? Jadi, gue percaya kalau kita sedang cari kerja, itu basically sama dengan kita berjualan. Nah, cold email adalah salah satu cara yang kita bisa pakai untuk berjualan tadi. Namanya jualan, pasti ada yang suka dan gak suka dengan caranya, dan itu gak apa-apa. Di sini gue cuma ceritain salah satu cara yang teman-teman bisa pakai, cara yang gak biasa, tapi berhasil di gue. Actually, di tahun 2014, gue dapet satu kerjaan lewat cold email ini. Gimana caranya? Nih, gue ceritain. Jadi di tahun 2014, gue kurang lebih udah kerja 2 tahunan. Gue udah jadi manajer waktu itu di sebuah firma konsultan HR kecil. Dan tiba-tiba, di suatu hari yang cerah, gue dapat kabar bahwa perusahaan gue akan dibeli oleh kompetitor dan akan ditutup dalam waktu dekat. Panik dong, gue langsung bayangkan yang tidak-tidak. Wah, akhir tahun gue mau nikah. Gimana kalau gue jobless ya pada saat gue nikah? Wah, nanti gue kan mau beli rumah. Kalau gue nggak punya kerjaan, gimana caranya gue nabung ya? Gimana caranya gue bayar KPR ya? Dan kekhawatiran lain.
otomatis gue harus cari kerja dong. Gue harus segera dapetin kerjaan sebelum company ini benar-benar tutup. Memang sih ada pesangon, ada severance payment, cuman kan itu hanya bisa dipakai untuk beberapa bulan aja. Masa kerja gue belum panjang pula waktu itu, cuman kurang lebih 1,5 tahun. Jadi gue hanya berpikir untuk buru-buru cari kerja. Selain dari cara yang biasa gitu, jadi gue juga seperti kalian lah sudah lakukan di sini pastinya. Gue masuk ke Jobstreet, gue masuk ke Kaliber, gue masuk ke job portal lain, dan gue apply di situ. Gue masukin CV gue dan sebagainya. Gue juga coba cara nekat. Nah, cara nekat ini yang gue mau ceritain sama teman-teman hari ini. Jadi seperti tadi gue diceritain di awal, kalau teman-teman langganan LinkedIn Premium, teman-teman bisa nge-DM siapapun di dalam LinkedIn, regardless of level of connection teman-teman dengan orang tersebut. Jadi akhirnya gue putuskan, ya udah gue buka deh free trial LinkedIn Premium. Nah, free trial ini teman-teman mesti perhatiin, harus masukin nomor kartu kredit. Jadi kebetulan waktu itu gue sudah punya kartu kredit, jadi ya gue masukin nomor kartu kredit gue. Cuman buat teman-teman yang mungkin belum punya, silahkan cari deh siapa yang kartu kreditnya bisa dipinjam. Mungkin ke orang tua, jangan ke mantan pacar ya minjemnya. Nah, masukin kartu kreditnya, aktifin LinkedIn Premiumnya, dan perhatiin tanggal expire kapan gitu. Kalau emang teman-teman mau lanjut terus, mau jadi member berbayar silahkan, tapi kalau mau dimatiin sebelum free trialnya habis, jangan lupa diingat tanggalnya di kalender. Nah, setelah gue punya LinkedIn Premium, otomatis gue punya akses untuk nge-DM orang-orang yang gue tadinya tidak bisa jangkau, karena gue nggak punya network sama mereka. Jadi gue kemudian mulai membuat list. Gue mulai membuat daftar siapa saja orang-orang VIP di industri gue yang gue mau deketin. VIP artinya apa? VIP artinya orang-orang ini buat gue orang-orang yang sangat penting. Mereka pengambil keputusan dalam perusahaan, dan kalau gue bisa ngobrol dan meyakinkan mereka kalau gue kandidat yang bagus, maka mereka bisa memutuskan untuk meng-hire gue atau tidak. Otomatis pilihan gue jatuh pada direktur-direktur HRD. Jadi gue list down setiap direktur HRD di LinkedIn, dan semua orang tersebut gue bacain profile LinkedIn-nya satu-satu. Gue cari tahu kesukaannya apa, gue cari tahu kerjanya di mana saat ini, sebelumnya kerja di mana, hobinya apa, sekolahnya di mana. Kalau ada halaman sosial medianya gue buka juga di sosial media, dan gue mulai menuliskan email yang personal satu persatu untuk mereka semua. Struktur emailnya kayak gimana? Basically cuma ada 3. Yang pertama, perkenalkan diri. Kedua, jelasin tujuan kirim email. Dan ketiga, ucapin terima kasih. Di bagian video ini, gue akan bahas satu persatu ya, struktur emailnya. Kenalan, otomatis gue ceritain dong gue siapa. Cuman nggak cuman itu aja, gue ceritain juga gue sekolah di mana dulu. Ya kan waktu itu gue baru 2 tahun pengalaman kerja, jadi masih relevan pengalaman sekolahnya. Terus gue cerita juga gue ngerjain apa. Basically memperkenalkan diri gue siapa, sejelas-jelasnya tapi juga singkat dan mudah dibaca. Kalau mau lihat template-nya, teman-teman bisa pause video ini untuk teman-teman bisa kembangkan sendiri. Jangan dicontek plek-plek ya. Nah, yang kedua, tujuan kirim email. Jelas dong kalau tujuan kirim email ini kita ada maunya. Kita pengen bisa ketemu atau kita pengen bisa jelasin portfolio kita ke orang ini dengan harapan kita dapat kerjaan. Jadi ya tulis dengan baik-baik, jelaskan apa yang jadi keinginan kamu. Kalau perlu gunakan flattery atau pujian, tapi ya tulus dan jangan berlebihan dan harus pas. Kalau mau template-nya, again, bisa di-post video ini. Yang terakhir, di penutup email ucapkan terima kasih. Ingat, kita nggak mau kelihatan putus asa. Desperate sih, pengen dapat kerjaan baru gua waktu itu. Cuman, gue ingat untuk selalu meninggalkan emailnya dengan dignity, dengan terhormat. Ucapkan terima kasih sudah membaca email dari saya. Tekankan lagi bahwa tujuan saya adalah untuk bertemu. Kalau memang bisa bertemu, saya senang sekali, tapi kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa juga, kita bisa tetap berteman. Kalau mau lihat template-nya, again, you know what to do. Nah, ceritanya nggak selesai sampai situ. Tadi kalian udah lihat template-nya. Kalau boleh gue tekankan, bagian nulis template itu bagian tergampang. Karena template banyak di internet. Kalian bisa cari sendiri, kalian bisa kembangin dari yang gue kasih, kalian bisa berkreasi sebebas-bebasnya, dan itu gampang sekali. Apalagi di zaman digital sekarang, template-nya banyak banget. Yang susah adalah nunggunya. Yang susah adalah tetap gigih selama teman-teman dikacangin sama banyak orang. Orang sales nih pasti pada tahu nih, untuk dapetin 1 nasabah yang berhasil nabung
atau untuk jual satu mobil, itu nelponnya, kenalan kanan kiri, effort untuk maintain hubungan, itu jauh lebih banyak daripada sekedar satu orang tadi. Jadi kalau teman-teman ngirim 100 email, bayangin dari 100 email itu paling yang ngebales 20 orang. Mungkin dari 20 orang yang mau diajak ketemuan cuma 5. Dari 5 tadi mungkin yang ngasih teman-teman job offer cuma 2, dan yang oke akhirnya 1 yang teman-teman ambil. Angka ini kurang lebih harus teman-teman expect dan persiapkan. Karena let's face it, nggak semua orang seneng dapat cold email dari teman-teman. Jadi pesan gue di sini, kerja keras. Sudah merasa kerja keras? Kerja lebih keras lagi. In my case, akhirnya setelah puluhan ratusan email yang gue kirim, ada satu ibu direktur yang bersedia untuk ketemu gue, untuk ngopi sama gue, dan berangkat dari ngopi tersebut, chemistry-nya cocok dan akhirnya gue ditawarin kerjaan sama beliau. Kira-kira ceritanya kayak gitu. Makanya sampai sekarang gue sayang banget sama platform LinkedIn. Meskipun belum pernah disponsorin, LinkedIn kalau nonton video ini, gue mau lo disponsorin kalian. Gue selalu endorse produk ini, gue selalu encourage teman-teman fresh graduate untuk segera bikin LinkedIn, karena emang ini produk yang bagus untuk membantu kalian berjejaring, membangun relasi dengan orang-orang baru di dunia profesional. Jadi buat kamu yang belum punya LinkedIn, segera bikin LinkedIn. Buat kamu yang nggak tahu cara bikin LinkedIn, bisa beli buku gue, buku lagi probation. Di situ gue jelasin secara detail apa-apa aja yang lo butuhin untuk punya LinkedIn yang bagus. Atau boleh juga nonton video gue ngobrol sama Lani Wijaya, account directornya LinkedIn untuk Indonesian Market di YouTube card di sini. Di situ juga dijelasin tuh. Sekarang giliran lo cerita, ada yang pernah punya pengalaman seru nggak pakai LinkedIn? Dapat klien baru, dapat gebetan, dapat suami mungkin di LinkedIn. Yuk cerita di komen box di bawah. Thank you udah nonton sampai sini. Kalau suka videonya, please dukung channel ini dengan subscribe, nyalain notification-nya supaya lo nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. See ya!